Film ini didasarkan dari kisah nyata seorang petani canola bernama Versi Schmeiser. Versi adalah petani yang dikenal memegang teguh prinsipnya dalam bertani. Dia meneruskan cara leluhurnya bertani dengan alami yang tidak pernah menggunakan benih yang dibeli. Dia memilih menyimpan dan mengembangkan sendiri benih canola untuk ditanam kembali. Ketika Versi sedang mengikuti doa bersama jamaat gereja lainnya, tiba-tiba dia melihat hari itu cuaca menjadi begitu buruk. Versi pun bergegas meminta izin keluar bersama pekerjanya bernama Alton, untuk menyelamatkan benih canola miliknya agar tidak basah terkena hujan. Pada suatu hari Versi pergi ke sebuah tempat penjualan mesin pertanian dan membelinya untuk menunjang pekerjaannya sebagai petani. Dia pun terlihat sangat bangga memamerkan mesin barunya kepada istri, anak dan cucunya. Kemudian di dalam rumah ketika Versi dan keluarganya hendak makan bersama, tiba-tiba dia mendapat kiriman surat dari tukang pos. Di mana surat itu berisi sebuah pernyataan bahwa benih canola milik Versi diklaim berasal dari produk perusahaan Monsanto. Setelah mengetahui hal tersebut, Versi pun langsung menghubungi nomor yang tertera dalam surat itu untuk menjelaskan mengenai benih canolanya. Akan tetapi orang yang dihubungi Versi itu justru mengatakan dan menyebut jika Versi adalah pencuri benih perusahaannya. Dia juga mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang atas perintah pengadilan untuk mengambil sampel tanah pertanian Versi. Versi tidak terima jika dirinya disebut sebagai pencuri dan tak ingin sampel tanah pertaniannya diambil. Versi menyebut dirinya adalah seorang petani yang menghemat benih, karena dia selalu menyimpan benih canola yang dia tanam pada musim sebelumnya. Kemudian benih-benih yang disimpan tersebut dikembangkan kembali menjadi banyak. Kegiatan mengembangkan benih-benih tersebut selalu dia kerjakan sendiri bersama istrinya bernama Louis. Bahkan saat ini Versi telah memiliki banyak sampel benih canola dari tahun ke tahun yang dia simpan di gudangnya. Semua cara menghemat benih tersebut telah dipelajari Versi dari leluhurnya yang sudah turun-temurun menjadi seorang petani. Maka oleh sebab itulah mengapa Versi tidak pernah membeli benih canola dari perusahaan-perusahaan besar yang harganya relatif mahal. Beberapa hari kemudian ketika Versi sedang di ladang bersama cucunya, dia melihat dua orang asing berjalan keluar dari ladangnya. Dia mencurigai jika orang asing tersebut adalah orang yang sebelumnya diberitahu akan mengambil sampel. Setelah itu Versi bersama istrinya mendatangi sebuah firma hukum. Dia berniat ingin menyewa pengacara bernama Jackson Weaver untuk membantu menyelesaikan kasusnya. Versi dan istrinya pun menceritakan permasalahan yang sedang mereka alami kepada Jackson, dan memberikan surat klaim benih canola yang diterima sebelumnya dari tukang pos. Setelah melihat kartu nama yang diberikan Louis, Jackson bisa mengetahui jika orang-orang yang mengambil sampel tersebut berasal dari perusahaan P, yang rata-rata beranggotakan mantan-mantan polisi. Jackson kemudian memberi mereka saran jika hasil pengecekan sampel tanah menunjukkan adanya kontaminasi dari produk Monsanto. Versi sebaiknya jangan melawan dan sebaiknya dia memberikan uang ganti rugi terhadap benih canola yang selama ini dia ditanam. Namun Versi dan istrinya menolak saran Jackson tersebut, sebab mereka tidak pernah merasa menanam benih dari perusahaan tersebut. Jackson pun kemudian menjelaskan bahwa Versi bisa saja melawan perusahaan Monsanto tersebut, akan tetapi jika dia kalah di pengadilan maka Versi harus membayar biaya perkara sebesar $10.000. Dengan perasaan tidak puas Versi dan Louis pun pulang ke rumah mereka. Pada hari berikutnya Jackson mendatangi Versi dan Louis di rumahnya, dan memberitahukan hasil penelitiannya. Menurut Jackson benih canola Versi yang tumbuh di tahun 1997 diklaim mengandung teknologi gen benih dari perusahaan Monsanto. Di mana gen benih tersebut merupakan gen yang tahan akan pestisida, sehingga saat canola itu tumbuh dan disemprot dengan herbisida Monsanto yang disebut Roundup, maka tumbuhan canola tersebut akan tetap bertahan sedangkan rumput liar yang ada akan mati. Mendengar penjelasan Jackson seperti itu, mendorong Versi ingin bicara langsung dengan pihak Monsanto untuk menjelaskan semuanya. Akan tetapi hal tersebut tampaknya tidak mungkin dilakukan, sebab hasil tes yang dilakukan Monsanto menunjukkan adanya kontaminasi substansial dari gen mereka pada tanaman Versi. Versi pun semakin marah mendengar hal itu, karena dia sangat yakin tidak pernah membeli benih dari Monsanto.
Dia berkata satu-satunya benih Monsanto yang dia punya adalah benih yang diberikan oleh tetangganya yang bernama Carl. Tapi meskipun demikian Jackson tetap menyarankan agar Versi tidak melawan, sebab menurutnya Versi lebih baik membayar dan menyerahkan benih yang dia miliki kepada Monsanto, daripada harus melawan mereka di pengadilan yang kemungkinan persentase memenangkan perkara sangat kecil. Jackson mengatakan jika gen yang ada di dalam benih Monsanto telah dipatenkan, sehingga Versi akan dianggap telah mencuri dan menanam secara ilegal. Namun Versi tetap dengan pendirian jika dia memilih akan melawan pihak Monsanto. Mendengar keputusan Versi tersebut, Jackson lalu mengatakan jika Versi harus bersaksi dan menyiapkan paling tidak satu orang sebagai saksinya, untuk menguatkan keterangan Versi di pengadilan. Sebuah acara pesta rakyat kemudian diadakan komunitas petani, di sana komunitas istri petani juga menyuguhkan kue pie hasil buatan mereka. Salah satunya terlihat Louis istri Versi sedang melayani sepasang suami istri bernama Jen dan John yang membeli kue pie jualannya. Sedangkan di tempat lain Versi berusaha berbicara dan meminta bantuan Carl agar dia mau menjadi saksinya di pengadilan. Namun sayangnya Carl menolak sebab Monsanto saat ini adalah rekan bisnisnya, sehingga dia tidak mungkin akan melawan orang-orang yang memiliki hubungan bisnis dengannya. Versi pun mengerti situasi yang dihadapi oleh Carl sehingga dia tidak mungkin memaksanya, dan dia akan mencoba mencari saksi lainnya. Sementara di sisi lain terlihat Jackson sibuk melatih dirinya, untuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan dalam persidangan kliennya nanti. Hari pertama persidangan antara Versi melawan pihak Monsanto pun tiba, di mana persidangan tersebut dilakukan secara terbuka sehingga semua orang bisa mengikutinya. Pengacara pihak Monsanto lalu membacakan tuntutan yang ditujukan kepada Versi terkait kegiatan ilegal menanam benih canola, yang diduga mengandung gen tertentu milik perusahaan Monsanto yang telah dipatenkan. Di tengah persidangan Versi keluar ruang persidangan sambil menunggu gilirannya untuk memberikan kesaksian. Di sana dia kemudian tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita bernama Rebecca. Rebecca mengaku berasal dari sebuah organisasi kerakyatan perlindungan lingkungan yang berprinsip menentang keras penggunaan benih buatan. Dia bersama organisasinya berniat ingin membantu Versi untuk menyelesaikan kasusnya, dan menunjukkan kepada petani di seluruh dunia bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun sayangnya Rebecca tampaknya datang di waktu yang tidak tepat, di mana Versi akan memberikan kesaksiannya. Sehingga kedatangan Rebecca yang sementara itu masih asing dinilai cukup mengganggu Versi dan Jackson. Rebecca terus berupaya sebisa mungkin meyakinkan dan menjelaskan dengan cepat dengan berkata, bahwa tidak peduli Versi menggunakan benih Monsanto atau tidak, yang pasti dia ingin membantu Versi dengan menunjukkan bagaimana teknologi modifikasi sebenarnya buruk bagi seluruh petani mandiri. Saking bersemangatnya dia untuk memberitahu Versi dan Jackson sampai-sampai Rebecca tidak sadar jika dia berada di depan toilet laki-laki. Miss Talco, I appreciate your passion. I know what I'm talking. You're standing in the men's room. It's for men. Dalam kesaksiannya Versi berkata jika dia tidak pernah kehilangan panen selama 50 tahun karena dia adalah seorang petani yang hemat benih. Menurutnya di setiap musim panas tiba, Versi selalu mempelajari tanaman miliknya seperti bagaimana reaksi tanaman apabila terlalu panas, kekeringan atau terlalu banyak hujan. Hal itu dia lakukan untuk mencari tanaman yang paling subur. Setelah mendapatkan tanaman itu dia lalu menyimpan benihnya untuk ditanam di tahun berikutnya. Menurut Versi, itu adalah cara bertani yang telah diajarkan oleh ayahnya dan leluhurnya. Di kesempatan itu Versi bersaksi bahwa dia tidak pernah membeli benih, baik dari perusahaan Monsanto ataupun bajakan, apalagi pernah menghadiri pertemuan informasi Monsanto. Kemudian ketika giliran pengacara Monsanto bertanya kepadanya, Versi mengakui bahwa di tahun 1998 dia memang menanam benih dari tanaman di tahun 1997, dan sempat menyemprotnya dengan herbisida Roundup milik perusahaan Monsanto. Di saat itu, Versi sadar dan terkejut saat sebagian tanamannya tetap tumbuh dengan baik setelah disemprot, namun dia berpikir itu akibat kesalahannya dalam melakukan takaran campuran bahan kimia. Akan tetapi saat itu dia tidak merasa khawatir karena hanya bagian pinggir jalan saja yang tumbuh lebat, yang dinilai mungkin terjadi akibat terkontaminasi melalui alat pertanian yang melewatinya. Versi juga membenarkan dirinya pernah menyapu dan menggabungkan ladang miliknya dan milik Alton, yang termasuk area disemprot dengan Roundup. Akan tetapi, pernyataan Versi itu justru berhasil membuat pengacara Monsanto menyudutkan dan menjebaknya.
Dia menilai bahwa Versi menyadari bahwa tanamannya terkontaminasi, namun Versi tetap menyimpan benih tanaman tersebut untuk ditanam tahun berikutnya. Versi pun berupaya membuat pembelaan dengan berkata jika dia melakukannya karena tanaman tersebut terlihat sehat. Menurutnya tidak ada sesuatu yang membuatnya berpikir merasa tanaman tersebut tidak layak dijadikan benih. Apa yang dilakukannya hanya ingin menyelamatkan tanaman yang kuat dari tanaman yang dia tanam untuk mendapatkan benih terbaik. Usai persidangan hari itu, Versi bersama istrinya dan Jackson mampir ke sebuah tempat untuk makan di sana. Di sana secara kebetulan mereka kemudian bertemu dengan Rebecca, dan akhirnya mereka berempat makan bersama. Versi mengakui sebenarnya dia sangat tidak mengharapkan masalah tersebut terjadi, namun Rebecca mencoba memberi saran agar Versi mau bersuara kepada jurnalis tentang perusahaan seperti Monsanto, yang sangat merugikan petani mandiri sepertinya. Namun Versi menolak karena baginya itu adalah masalah pribadi dirinya dengan perusahaan Monsanto. Di kesempatan itu lalu tiba-tiba dua orang yang diduga orang-orang Monsanto menyela pembicaraan mereka sambil berjalan keluar. Kedua orang Monsanto tersebut ternyata diam-diam telah mengawasi Versi dalam beberapa hari sebelumnya. Mereka ini adalah Jen dan John yang sebelumnya mengaku sebagai pasangan suami istri saat membeli kue kepada Louis. Menurut Rebecca jika Versi berusaha melawan Monsanto sendiri, maka dipastikan dia akan kalah. Rebecca dan organisasinya lalu menawarkan bantuan kepada Versi, yang mana mereka akan membayar biaya yang harus ditanggung dengan cara mengumpulkan donasi dari pernyataan Versi ke publik. Namun Versi menjawab dan menilai jika permasalahannya bukanlah kasus amal, sehingga dia menolak saran Rebecca. Pada persidangan berikutnya, Jackson menghadirkan Alton sebagai saksi untuk Versi. Dalam kesempatan itu Alton menceritakan bagaimana badai terjadi membuat banyak kanola tertiup dari ladang tetangganya. Jadi dia menilai kemungkinan saja tanaman dari ladang tetangganya tidak sengaja masuk menjadi benih yang disimpan Versi untuk ditanam tersebut. Dia juga menyebut jika Versi tidak pernah bertanya kepadanya tentang tanaman kanola yang bisa bertahan jika disemprot dengan gen Monsanto. Selain Alton, ternyata dalam persidangan hari itu Carl juga hadir menjadi saksi untuk Versi. Carl mengakui bahwa di tahun 1997 dia memang pernah membeli benih kanola Roundup milik Monsanto, dan dia membawanya menggunakan mobil melewati jalan dekat ladang milik Versi. Carl mengakui jika ada kantong benih yang sedikit berlubang dan bocor, yang kemungkinan benih tersebut terjatuh dan terlempar ke ladang orang lain termasuk ladang milik Versi. Kesaksian Carl tersebut memberi harapan bagi Versi untuk meyakinkan hakim dalam menentukan putusan yang adil. Beberapa hari kemudian putusan pengadilan akhirnya keluar, dan hakim memutuskan jika semua tanaman yang mengandung gen paten milik Monsanto adalah milik perusahaan Monsanto. Hakim menilai tidak peduli bagaimana gen benih tersebut sampai pada pertanian Versi. Akibat kalah dalam persidangan itu, maka Versi diwajibkan untuk membayar $105.000 kepada Monsanto, yang mana biaya tersebut merupakan perhitungan semua hasil panen dari tahun 1998 yang ditambah total biaya perkara. Tak hanya itu, Versi juga bahkan diperintahkan untuk menyerahkan semua benih yang dia simpan kepada perusahaan Monsanto. Namun Versi masih bisa melakukan upaya banding untuk mempertahankan haknya. Akan tetapi Jackson tidak menyarankan untuk melakukan hal tersebut, sebab jika dia kalah maka Versi akan membayar biaya perkara yang semakin mahal. Selain itu dia juga harus membayar Jackson sebagai pengacaranya. You know, I wouldn't advise it, but there may be grounds for it. Of course, it would cost more. Also, I hate to bring this up now, but... Setelah mempertimbangkannya, Versi lalu mencari pinjaman ke bank dengan menjaminkan ladangnya. Namun ternyata ladang milik Versi dinilai tidak terlalu baik oleh pihak bank, sehingga akhirnya dia menjual mesin pertanian yang belum lama ini dibelinya tersebut. Kasus perkara Versi ternyata cukup mencuri perhatian publik, dan saat itu sebagian orang mendukungnya namun tidak sedikit juga yang menganggap Versi sebagai pencuri benih. Waktu berlalu, Versi pun mulai kehabisan uang dan panennya pun terus-menerus mengalami kegagalan. Sementara itu di sisi lain, Rebecca terus berusaha meyakinkan rekan kerjanya bernama Roger, untuk mendukung Versi demi mewujudkan tujuan organisasi mereka. Awalnya Roger menolak rencana Rebecca dikarenakan anggaran yang mereka miliki tidak terlalu banyak, selain itu dia menilai jika Versi juga terlihat tidak akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.
Akan tetapi Rebecca tetap bersikeras memaksa Roger, bahkan dia rela mengorbankan mobil dan uang hariannya demi bisa mengajak Versi bekerja sama dengan mereka. Rebecca kemudian datang ke rumah Versi dan mengatakan jika dia akan membantu biaya untuk Versi maju ke tingkat banding, dengan syarat Versi harus mau berbicara dalam konferensi pers. Rebecca mengatakan jika Versi berpeluang mendapatkan donasi yang banyak, namun itu tergantung dari bagaimana Versi mampu meyakinkan publik dengan ceritanya. Hasil donasi tersebut nantinya 100% akan diberikan menjadi hak untuk Versi. Namun meskipun demikian, itu bukan berarti Rebecca dan organisasinya tidak mendapatkan keuntungan. Sebab apa yang menjadi tujuan mereka saat ini, adalah mencegah masuknya benih gandum transgenik. Sehingga kasus Versi tersebut, tentu saja akan membantu mereka meningkatkan kesadaran orang-orang tentang hal itu. Versi kemudian mendatangi perkumpulan petani, yang sedang mengikuti sebuah acara promosi benih transgenik dari perusahaan Monsanto. Promotor yang mengetahui Versi ada di sana kemudian menyinggungnya dengan berkata, di saat petani lain bersedia membayar banyak uang untuk benih yang bagus, justru ada seseorang yang mencoba mencari keuntungan yang sama dengan menimbun benih Monsanto tanpa lisensi. Promotor tersebut juga berkata jika tindakan Versi tersebut bisa dikatakan sebagai pencuri yang mencuri dari perusahaan Monsanto, dan mencuri dari petani lain yang mau mengeluarkan uang. Mendengar hal tersebut, semua petani yang ada di tempat itu pun menghina dan menertawakan Versi. Dengan perasaan penuh kekesalan, Versi pun bergegas pulang. Setiba di rumahnya, Versi kemudian memberitahu istrinya yang sedang bersama Rebecca jika dia memutuskan untuk maju ke tingkat banding. We're appealing this case. What do I have to do? Rebecca pun mulai mendampingi Versi untuk proses banding, di mana hal pertama yang dia lakukan adalah meminta Versi menjadi pembicara dalam acara diskusi informatif tentang bahaya GMO yaitu organisasi termodifikasi secara genetika. Versi pun mulai menjadi pembicara di acara tersebut dan juga mengisi beberapa acara lain di berbagai kota. To the beginning of recorded time, is the foundation grows that contains Monsanto's genes. So we gotta keep fighting, all right? Selain hal itu, Rebecca juga meminta para jurnalis untuk mendengar pendapat dari sudut pandang Versi, dan memuatnya di halaman depan Washington Post. Semenjak saat itu Versi pun mulai dikenal dan banyak mendapatkan surat dukungan dari orang-orang. Beberapa di antara mereka bahkan juga memberikan sejumlah cek bersama surat yang dikirimkannya untuk Versi. Melihat hal tersebut, Louis sang istri pun tidak menyangka akan banyak orang yang murah hati dan mendukung mereka. Beberapa hari setelah itu, Alton menghubungi Versi untuk memberitahukan jika ada orang asing yang masuk tanpa izin di ladangnya. Untuk itu Alton meminta Versi segera datang untuk membantunya mengusir orang asing tersebut. Bersama Rebecca, Versi pun bergegas mendatangi Alton di ladangnya sambil membawa sepucuk senapan, dan juga kamera untuk mengambil gambar sebagai barang bukti. You're trespassing. Come on, let's go. We won't stop until you stop bringing... Orang-orang tersebut jelas adalah orang suruhan perusahaan Monsanto, sebab sebelumnya Alton telah memberi kesaksian untuk Versi. Kemudian pada malam harinya, Versi terjaga dengan pikirannya yang merasa jika dia tidak akan mendapat bantuan biaya dari orang asing, yang mungkin mereka kumpulkan dengan susah payah. Dalam situasi itu, Louis kemudian meminta suaminya untuk membaca surat yang dikirimkan orang-orang kepadanya. Dari surat-surat yang dibacanya itu, Versi mulai menyadari ternyata banyak orang di luar sana berharap dirinya bisa terus maju mewakili suara mereka, untuk melawan kesewenangan perusahaan besar agrobisnis dan tanaman hasil transgenik. Sedikit juga dari mereka mengirimkan bantuan untuk Versi, sebagai bentuk dukungan dan harapan terbaik mereka agar memperoleh lebih banyak lagi uang. Beberapa hari kemudian, Versi mendapat undangan dalam konferensi internasional tentang ketahanan bahan pangan di India. Namun ternyata istrinya tidak mengizinkan Versi untuk pergi, sehingga hal tersebut memicu perdebatan antara Louis dan Rebecca. Rebecca berkata kepada Louis meskipun Versi tidak menjanjikan apapun kepada orang-orang yang mendukungnya, tetapi dengan menerima dan mencairkan cek yang diberikan, itu berarti Versi telah memegang harapan orang-orang tersebut. Mendengar hal tersebut Louis pun mengerti dan mengizinkan suaminya pergi ke India ditemani Rebecca.
Di India, Versi kemudian mendapatkan beberapa fakta mengenai pertanian, di mana sebanyak 270.000 petani India telah bunuh diri karena terlilit hutang. Hal tersebut diakibatkan oleh mahalnya harga benih dari perusahaan, yang membuat mereka kehilangan ladang mereka untuk melunasi hutang tersebut. Kondisi tersebut kemudian memicu kesulitan hidup para petani, sehingga memutuskan bunuh diri. Dalam konferensi tersebut, Versi mulai menyampaikan permasalahan yang menimpanya. Namun baru saja Versi mulai bicara, lalu terjadi perdebatan antara para peserta konferensi yang memiliki pendapat berbeda. Salah seorang yang berasal dari Afrika Selatan mendukung adanya benih transgenik, karena menurutnya hal itu satu-satunya cara untuk menghentikan jutaan orang kelaparan. Sedangkan satu orang lagi menentang pendapat tersebut, dia tidak setuju karena meskipun itu menjamin akan menghentikan kasus kelaparan, bahkan dengan hasil melimpah. Akan tetapi menurutnya perusahaan agrobisnis seperti itu, tidak menjanjikan satu tanaman pun yang bisa tahan terhadap kekeringan atau penyakit. Versi sendiri tidak menyangka situasi perdebatan dalam konferensi tersebut, akan menjadi sangat seru seperti itu. Lalu dengan tegas dia meminta agar semua orang diam, dan berhenti berdebat. Dia kemudian berkata jika mereka terus berkelahi, maka pengusaha agrobisnis yang akan mendapat keuntungan. Sebab jika perusahaan besar tersebut menyerang salah satu di antara mereka, maka tidak ada yang bisa memacu selain kelompok mereka sendiri, yaitu orang-orang yang peduli terhadap pangan dan juga nasib petani. Setelah acara konferensi tersebut selesai, seorang petani India lalu menghampiri Versi dan mengajaknya berkeliling melihat India, juga desa kecil tempat tinggalnya. Petani India itu kemudian bercerita, bahwa beberapa tahun lalu saat Gemo datang dengan keajaiban yang menjanjikan, ternyata benih transgenik tersebut tidak sesuai dengan iklim di tempatnya. Benih transgenik itu ternyata membutuhkan lebih banyak air daripada sekedar mengandalkan air hujan. Di mana sebanyak 75% petani di desanya juga telah kehilangan tanah mereka untuk melunasi hutang, bahkan 5 pemuda petani di sana juga telah bunuh diri, termasuk anaknya sendiri. Versi mendapat banyak pelajaran dan kenyataan pahit di India, yang membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan besar tersebut benar-benar telah membunuh para petani kecil. Sekembalinya Versi ke hotelnya, dia mendapati ternyata Rebecca telah menunggunya dengan cemas, karena mendapat kabar bahwa Louis istrinya dilarikan ke rumah sakit, akibat terjatuh dari tangga. Mendengar kabar tersebut Versi bergegas pulang untuk melihat keadaan istrinya. Kemudian tak lama setelah kepulangan Versi dari India, putusan banding dari pengadilan akhirnya keluar. Akan tetapi sayangnya sekali lagi Versi mengalami kekalahan dari perusahaan Monsanto. Akibatnya beban biaya mencapai 1,2 juta dolar harus ditanggung Versi, dan biaya tersebut belum termasuk biaya Jackson sebagai pengacaranya. Anak Versi bernama PT yang mendengar hutang ayahnya yang begitu besar, sangat geram lalu kemudian menyalahkan Jackson. Dia menilai Jackson tidak bisa diandalkan untuk menangani kasus ayahnya, namun Jackson membela dirinya dengan mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah memperingatkan Versi dan Louis agar tidak melawan perusahaan Monsanto. Jackson merasa jika dirinya sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk Versi. Sebelum pergi, sebagai pengacaranya Jackson berkewajiban memberitahukan bahwa masih ada upaya hukum banding dan kasasi, akan tetapi dia tidak merekomendasikan hal tersebut untuk dilakukan. Jika Versi memaksa untuk melanjutkan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung, maka menurutnya mungkin Versi akan bangkrut dan kehilangan semua aset yang dia miliki. Rebecca kemudian menghubungi Versi untuk memberitahukan apa langkah selanjutnya yang akan diambil. Namun Rebecca berharap Versi tidak melanjutkan kasusnya ke Mahkamah Agung, karena dia membayangkan betapa sulitnya Jackson harus bersaing dengan para pengacara Monsanto seharga jutaan dolar tersebut. Dia berkata jika Monsanto menang lagi, maka kasus tersebut akan semakin memperkuat Monsanto atas paten mereka. Rebecca lalu menyatakan jika dia dan organisasinya tidak bisa lagi memberikan bantuan kepada Versi, jika Versi tetap melanjutkan kasusnya ke Mahkamah Agung. Semenjak itu Versi merasa tidak adanya lagi dukungan bahkan dari anaknya sendiri, namun dia terus berpikir apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Suatu hari Versi melihat sebuah mobil putih, yang selalu mengawasi gerak-gerik Versi dari beberapa minggu. Dari dalam gudang penyimpanan benihnya itu, Versi kemudian mencoba pergi keluar menghampiri mobil itu untuk mencari tahu tentang mereka.
Ternyata benar saja mobil putih yang dia lihat tadi kemudian mengikutinya. Menyadari hal tersebut, Versi kemudian berusaha menjebak mereka ke dalam sebuah kubangan lumpur di jalan. Alhasil mobil putih itu pun terjebak dalam kubangan karena tidak sempat menghindar. Setelah berusaha berpikir panjang, Versi akhirnya memutuskan untuk menyerahkan semua yang dia miliki kepada Monsanto. Namun sang istri tak disangka ternyata berpikir sebaliknya, di mana dia tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan Monsanto kepada mereka dan para petani lainnya, meskipun mereka mungkin akan kehilangan semuanya. Selanjutnya dalam sebuah acara wawancara di salah satu stasiun televisi, Versi berkata bahwa dari kasus ini dia sadar jika pemerintah dan pengadilan ternyata tidak peduli dengan hak para petani. Mereka hanya peduli kepada perusahaan besar. Bahkan sampai saat itu Versi mengaku tidak tahu sebenarnya siapa yang sedang dia lawan, sebab tidak ada jawaban langsung dari Monsanto, yang ada hanya sekelompok pengacara yang dibayar jutaan dolar saja. Bagi Versi seorang petani pasti mengetahui tanah dan apa yang dia tanam, namun Monsanto hanya tahu tentang menang kalah dan keuntungan. Selain itu, Versi juga mengatakan jika dirinya kalah dan kehilangan semua yang dimiliki, pasti Monsanto akan sangat senang dan menjadikannya sebagai contoh bagi petani lain yang ingin berdiri melawan mereka. Setelah mengungkap semua pendapatnya di televisi, Versi dan istri kemudian memutuskan untuk melanjutkan kasus ke Mahkamah Agung. Jackson yang mendengar hal tersebut sangat terkejut dan tak menyangka kalau Versi akan membuat keputusan seperti itu. Dia selanjutnya menemui Versi dan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai pengacara Versi, dengan alasan jika dia tidak pernah menangani kasus sampai ke Mahkamah Agung. Selain itu Jackson juga berkata, jika dia sudah 2 kali gagal memenangkan Versi di persidangan sebelumnya, sehingga Jackson berpikir jika Versi membutuhkan pengacara yang lebih baik darinya. Setelah sejenak membaca surat pengunduran diri Jackson, Versi pun kemudian merobeknya karena dia masih ingin Jackson menjadi pengacaranya. Semenjak itu, Jackson pun mulai melakukan usaha yang lebih keras lagi untuk membantu Versi di Mahkamah Agung. Sebab keputusan Versi untuk maju melawan sebuah perusahaan besar seperti Monsanto akan menjadi perhatian publik, terlebih dari para petani di seluruh dunia. Persidangan Mahkamah Agung yang akan dilalui Versi kali ini, akan berdampak sangat besar bagi petani dunia, karena jika Versi menang maka tidak ada lagi petani yang bisa dituntut akibat menyimpan benih. Dalam persidangan tersebut, Jackson menjelaskan di hadapan Hakim Agung jika Versi tidak memiliki benih yang mengandung gen milik Monsanto. Benih tersebut adalah milik sah Versi tanpa melalui proses yang dipatenkan, tetapi dengan proses budidaya oleh petani secara mandiri, selama ribuan tahun melalui pembiakan alami. Menurutnya, hak paten Monsanto seharusnya tidak mencakup jenis benih tanaman milik Versi, yang dihasilkan dari tanaman hidup dan sedang berproduksi. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya putusan dari Mahkamah Agung pun keluar, yang mana hasilnya adalah hakim memutuskan bahwa Versi dibebaskan dari segala beban hutang yang dibayarkan kepada Monsanto. Selain itu, Versi juga masih berhak memiliki semua aset pertanian dan semuanya. Akan tetapi, hakim juga memutuskan bahwa Versi harus menyerahkan semua benih yang dia miliki, baik benih yang terkontaminasi gen Monsanto atau tidak, kepada perusahaan Monsanto. Hal tersebut didasarkan karena Versi dianggap melakukan pelanggaran menanam benih yang dipatenkan secara ilegal. Setelah mendengar keputusan hakim Mahkamah Agung tersebut, Versi dibantu Alton dengan berat hati akhirnya menyerahkan seluruh benih tanamannya kepada perusahaan Monsanto, yang dia simpan ke dalam mobil untuk diantar ke pabrik benih Monsanto. Di bagian akhir cerita film ini, Rebecca datang ke rumah Versi untuk meminta maaf dan mengucapkan selamat atas kemenangannya di persidangan. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa ternyata apa yang dilakukan Versi telah berhasil menggagalkan masuknya gandum transgenik dari Amerika ke Eropa, khususnya Kanada. Sebab semua petani Kanada kini mulai sadar dan menolak untuk menanam gandum transgenik. Akhirnya sejak tahun 1996, kisah Versi Schimeiser banyak menginspirasi petani seluruh dunia. Contohnya petani Amerika Utara dibayar oleh Monsanto sekitar 85 juta hingga 160 juta dolar untuk menyelesaikan kasus transgenik di negaranya. Tak hanya itu, Versi juga terus mendapat ribuan kiriman surat dari pendukungnya selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya Versi meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020.
Apa yang telah ditinggalkan Versi dan Louis sang istri, kini terus menjadi inspirasi para petani di seluruh dunia, untuk menciptakan benih alami yang aman bagi umat manusia. Terima kasih sobat, telah menyimak kisah yang begitu menginspirasi ini. Semoga kita selalu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya, dan menilai hal positif yang ada pada diri seseorang. Sampai jumpa di video selanjutnya.